Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di sebuah negeri di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia memiliki penyakit sepak, yaitu belang-belang pada sekujur tubuhnya. Meskipun ia cacat dan berpenyakit, dia tetap soleh dan senantiasa merawat ibunya yang tua. Dia tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Dan ia senantiasa mengabulkan segala permintaan ibunya. Namun hanya ada satu permintaan yang sulit dia kabulkan. Anakku, mungkin ibu takkan lama lagi bersama denganmu. Biarkan agar ibu dapat mengerjakan haji ke Mekah. Uwais tercengung. Bagaimana mungkin ia dapat mengabulkan permintaan ibunya? Ia adalah pemuda miskin yang tak memiliki apa-apa. Sedangkan orang-orang biasanya ke Mekah menggunakan unta dan membawa bekal dalam perjalanannya untuk melewati padang pasir yang tandus. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Hingga di sini Uwais membuatkan kandang di atas bukit. Setiap harinya beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang pun mengatainya Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hal yang terlewatkan ia menggendong lembu anak naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar. Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi, kenapa latihan tiap hari, anak lembu itu yang membesar itu tak terasa lagi? 8 bulan berlalu, tibalah musim haji. Lembu Uwais sekarang telah mencapai 100 kilo. Dan begitu pula otot Uwais yang semakin besar. Maka, orang-orang pun tahu apa maksud Uwais menggendong lembunya selama ini naik turun bukit. Uwais berjalan kaki menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Alangkah cintanya Uwais kepada ibunya untuk mengabulkan permintaannya agar ibunya dapat berhaji ke Mekah. Uwais berjalan tetap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucur air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibu heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengalirkan banyak nikmat ke dalam tubuh manusia, hamba-hambanya Allah. Di antaranya Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana dan penuh berkah ini. Dan yang paling utamanya, Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kedua nikmat ini nanti menjadi syarat utama kita sebelum kita masuk ke dalam gerbang surganya Allah. Dan tak lupa pula kita selalu memanjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, teladan kita, panutan kita, kepada keluarga beliau yang mulia, kepada sahabat-sahabat beliau yang setia, dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jalan setapak yang telah beliau rintis. Namun semoga kita semua ada di antara orang-orang tersebut. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Islam itu adalah manhaj rabbaniyah. Nah, di antara manhaj rabbaniyahnya Islam, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Itu sebagai balasan atas jasa-jasa kedua orang tua yang telah melahirkan, meramut, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi manusia yang berguna.
Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhan kalian telah memerintahkan kalian supaya berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Apabila salah satu dari mereka atau bahkan kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kalian, nah maka kalian jangan sekali-sekali mengatakan perkataan atau perkataan yang jelek kepada mereka, dan kalian senantiasa berkata dengan perkataan-perkataan yang mulia. Tentu saja jika kita disuruh menghitung jasa-jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya, tidak akan pernah ada yang bisa membalas dan bahkan menghitung pada jasa-jasa kedua orang tua mereka. Nabi pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Isinya, sesungguhnya manusia tidak akan pernah bisa membalas pada jasa-jasa kedua orang tua mereka kecuali mereka menjumpai kedua orang tua mereka dalam keadaan menjadi seorang budak, kemudian mereka membelinya dan membebaskannya. Dari sabda Rasulullah ini sungguh menggambarkan sungguh besarnya jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang muslim yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah menjadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manis. Dharma Pratiwi dari Program Studi Ekonomi Syariah.